yang saat inilah yang namanya seperti itu fitnah dajjal itu ya seperti itu. Jadi anak yang tidak hormat kepada orang lebih tua itu fitnah dajjal termasuk. Jadi bukan fitnah dajjal itu keluar dajjalnya kemudian bagaimana fitnahnya ya? Ujiannya itu bagaimana? Apakah dajjal keluar kemudian ujian? Fitnah itu kan artinya ujian ya. Ujian itu baru dibentuk. Ya enggak, ya saat inilah sebenarnya fitnah dajjal atau ujian dari karakter dajjal. Karakter dajjal itu karakter yang keluar dari sisi agama, dari syariah, dari akidah atau dari akhlak. Nah, disitulah yang namanya ujian dari perilaku dajjal. Ya mereka itulah salah satunya. Jadi itu fitnah dajjal itu sudah muncul, kemudian pembunuhan di mana-mana, kemudian sama satu iman dijelek-jelekan, umpamanya saudaranya ada di TV sebelah, dia di TV itu dijelek-jelekan semua. Ya seperti itu fitnah dajjal, ujian dari dajjal yang mereka lakukan sebenarnya. Mereka merasa benar, enggak, mereka tetap salah. Karena yang harus jadi patokan itu adalah kalau memang kita seiman itu saudara. Kalau dia membuka aib atau kita membuka aib memang dilarang. Ya, jangan, tidak boleh merendahkan. Sudah jelaskan dalam Quran, wala tajassasu, itu kan sudah jelas. Wala yaktabatukum ba'da, itu sudah sangat jelas sekali. Dan inilah yang harus kita ketahui bahwa apakah kita itu mengikuti aturan dajjal yang semaunya. Kita memang punya nafsu, kita punya mulut terus asal ngomong, nah itu harus hati-hati. Karena menurut orang-orang Islam fitnah dajjal itu bukan dia. Bukan saya. Karena merasa kalau sudah sholat itu dajjal nggak bisa masuk. Itu kan perkiraan aja. Itu anak buah dajjal sudah penuh di dalam tubuhnya. Tinggal nanti dajjal yang asli turun itu udah selesai. Satu komando seperti itu. Satu komando ibaratnya. Jadi istilahnya penyusup itu sudah ada. Istilahnya itu kalau istilahnya tentara itu mau menghancurkan musuh itu, tentara itu sudah punya intel itu masuk ke sisi-sisi musuh, apa musuh yang terlemah itu udah dimasuki. Ada telik sandi. Iya, dajjal itu seperti itu. Jangan diharap dajjal datang terus kemudian ngumpet terus nggak ketemu, nggak bisa. Itu udah satu komando. Karena dajjal sendiri itu adalah raja dari segala penyihir, karena bisa mewujudkan makanan, bisa menjadikan orang muslim itu kafir, itu memang penyihir. Dan pada saat dia itu menjadikan orang muslim itu kafir, itu bukan orang kafirnya, orang muslimnya disihir, enggak. Orang muslimnya itu ikut dengan tulus. Jangan berpikir itu disihir dajjal, enggak. Ya salah satunya menciptakan makanan, nah itu dajjalnya itu di situ. Makanya di sini sifat-sifat seperti anak-anak yang euforia, nendang dan sebagainya, ketawa ketiwi itu fitnah dajjal. Salah satunya itu. Dan ya seperti itulah yang harus kita sadari. Itu sangat dilarang. Kalaupun memang orang tua si anak-anak minta maaf ya karena takut masuk penjara aja. Kalau kita lihat, kalau saya melihat dari video itu ya Pak Ustadz ya, terus si anak ini menendang nenek itu ditendang kemudian lari minta tolong atau apa, itu juga merupakan takdir dari si nenek itu atau kebetulan? Itu kan tidak ada yang kebetulan sebenarnya kejadian seperti itu ya Pak Ustadz. Mohon maaf ini ingin menggali aja sebenarnya Pak Ustadz. Iya bisa aja dari gerakan kaki si nenek itu, gerakannya itu cepat ya. Gerakan kakinya nenek itu kalau saya amati gerakan cepat. Berarti nenek ini sendiri sebenarnya orangnya agresif. Mohon maaf ya. Itu kalau saya melihat seseorang agresif dan tidak, itu gerakan kaki, tangan, jari, mulut, nengok itu kelihatan orang ini ya, insya Allah terbaca. Makanya si nenek ini agresif, berarti si nenek ini memang punya ciri juga emosional. Jadi memang takdirnya memang harus seperti itu. Cuma takdir seperti itu kan bisa beda tempat karena si nenek sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ODGJ. Jadi sebenarnya itu adalah mendasari pada si anak-anak mudanya, bukan si neneknya ya. Karena kalau sudah ODGJ itu kan dia nggak perlu sholat karena memang sholat nggak ada niat
sama sekali kepada Allah kan nggak ada, jadi dipaksa juga percuma. Yang jelas ODGJ itu memang harus diselesaikan, dikesembuhin umpamanya. Tapi kalau umpamanya dikasih obat penenang ya hanya tenang aja, tetapi kan sinkronitas otak itu kan nggak bisa, tetap terganggu karena ada yang mengganggu. Nah, kalau untuk si anak-anak ini sendiri kan dia masih normal, istilah otaknya itu masih normal. Jadi pada waktu dia mau nendang atau nendang itu otaknya normal. Otaknya normal. Iya, jelas itu. Iya. Satu kejahatan ya, karena dalam kondisi normal. Nah Pak Ustadz, saya tertarik kepada, mohon maaf ini masalah yang ODGJ ini sendiri Pak. Sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena penyakit seperti itu Pak Ustadz? ODGJ ini sebenarnya adalah gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini menurut dokter psikiater itu kan depresi. Bisa sih, cuma kalau saya melihat dari sisi akhlak, perilaku, sebenarnya ODGJ dengan skizofrenia ini ada bedanya. Ada bedanya. Kalau skizofrenia itu dia tertekan dengan salah satu keadaan. Tertekan dengan salah satu keadaan saja. Tertekan dengan salah satu keadaan. Jadi umpamanya dia ketakutan karena habis dipalak sama orang. Oh, ya. Trauma. Ada trauma. Kemudian dibully, ada trauma sebenarnya. Kemudian dilecehkan, ada trauma. Karena banyak sekali macam skizofrenia. Jadi ada yang di sini disuruh bunuh diri, disuruh bunuh anak, disuruh bunuh orang tua, disuruh bunuh suami, disuruh bakar rumah, disuruh pergi dari rumah. Itu banyak sekali kasus itu. Jadi ada traumatik di situ. Insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah banyak pasien yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ini dari saya ya, banyak. Nah kalau ODGJ ada bedanya. Jadi ODGJ itu memang bisa aja memang dia juga ada trauma. Tapi trauma ini hanya sebagai trigger aja, sebagai penyulut, sebagai ininya aja. Yang kuat itu adalah orang yang ODGJ ini biasanya sudah tidak mau kalau orang itu ngurusin dirinya sendiri, nggak peduli gitu, nggak peduli istilahnya dengan dirinya sendiri itu nggak peduli. Kemudian dengan sebelahnya orang tua nggak peduli, jadi dia masa bodoh seperti itu. Bisa seperti masa bodoh itu bisa masa bodoh dengan dirinya karena dia traumatik, akhirnya udahlah saya nggak mau ini, akhirnya nganggur. Itu kan nggak peduli dengan dirinya. Nah biasanya itu mulai muncul ada suara di mana suara itu mengikat sangat kuat di pikiran. Nah, yang agak sulit di ODGJ ini menurut saya adalah orangnya itu sulit diajak untuk jangan seperti itu sulit. Jadi sulit diarahkan. Sulit ya, mbok jangan seperti itu, mbok jangan mandilah. Dulunya emang nggak mau mandi itu males. Ini awalnya itu begitu itu ya, suruh makan nggak mau, ngambek kan begitu nih. Sebelum terkena gangguan itu biasanya seperti itu. Kemudian mulai seneng di pojok ruangan atau di ini ngopi sendiri, ngalamun ngopi, begitu aja awalnya. Sendirian di kamar. Itu ada batasan umur nggak Pak Ustadz untuk? Nggak juga sih, nggak juga ya. Jadi ada yang memang langsung, memang semua takdir itu kan dari Allah ya. Yang saya dulu pernah nanganin anak kecil yang gangguan jiwa, jadi dia diem ngelamun, kemudian hanya bisa marah kalau nggak keturutan, tapi nanti habis marah diem lagi gitu. Anak yang belum akhir balik itu udah kena ODGJ. Itu kalau boleh saya cerita, awalnya diem ngamuk dan pas saya tanya ini waktu kena ODGJ umur berapa? Dia kelas 3 SD. Lah, kelas 3 SD kan belum ada salah dan dosa. Ini langsung saya bisa menunjuk orang tuanya. Bu, Pak,
saya mau tanya ini, dulu bapak atau ibu ini si adik ini kan diem aja, diajak ngomong nggak mau nih, berarti ini ada ibu atau bapak yang tidak mau ngomong nih, tapi saya nanti dulu saya akan nganalisa ya. Kemudian si adik itu hanya ngamuk aja, kalau punya keinginan nggak dituruti ngamuk, berarti ada dua unsur nih. Kalau si adik belum punya dosa dan salah di hadapan Allah Ta'ala karena umurnya itu belum akhir balik, saya mau tanya bapak sama ibu, siapa di antara bapak dengan ibu yang pada waktu adik ini belum gangguan jiwa, bapak atau ibu itu seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan bermasalah dengan orang tua, di mana orang tua, di mana ibu atau bapak ini mirip seperti adik, diajak ngomong sama bapak ibu, adik nggak mau respon, berarti ibu atau bapak nggak mau respon kepada orang tua, nggak mau respon kepada orang tua, tidak mau bicara dengan orang tua, niat nggak mau bicara sama orang tua, dan ada marah. Bapak atau ibu yang seperti itu, jadi ada masalah umpamanya, karena itu kan sulit ya untuk menemukan masalahnya, umpamanya bapak atau ibu di mana ibu atau bapak itu merasa dibedain dengan saudara-saudara bapak dan ibu oleh orang tuanya. Jadi kalau umpamanya bapak atau ibu itu selalu dimintain uang, selalu dimintain ini, kalau sama kakak-kakaknya atau adik-adiknya enggak, adiknya enggak pernah, kakaknya enggak pernah. Kemudian suatu ketika bapak atau ibu itu mendengar bapak ibunya itu cerita yang sering bantu ada saudaranya, di titik itu bapak atau ibu marah, dan itu udah berkali-kali. Nah baru di situ ibunya ngomong, saya Ustadz. Nah itu cerita, kenapa Bu? Saya memang dibedain dengan orang tua. Jadi saya punya kakak, saya yang sering bantu orang tua saya sering bantu orang tua saya sering bantu orang tua saya, tetapi kakak saya ini dibedain. Dia selalu yang dikasih yang enak-enak, saya boro-boro dikasih. Saya yang bantu, tapi kakak saya selalu disenangkan dengan orang tua saya. Nah, di titik itu suatu ketika bapak ibunya itu, ibunya khususnya waktu itu saya masih ingat, ibunya itu banggain kakaknya. Dengarlah dia marah. Di titik itu dia marah, kemudian dia ngomong, sengaja atau tidak sengaja ngomong, mulai hari ini aku nggak akan ngomong lagi dengan orang tuaku, dan aku nggak mau main mengingat-ingat orang tuaku. Begitu kurang lebih. Saya ngomongnya seperti itu dengan beliau. Mengaku ya saya memang begitu. Orang tua ini nenek si adik, neneknya itu si adik, ya. Nah, ODGJ itu bisa seperti itu kalau memang itu di bawah. Tapi yang dewasa ya sama. Dalam menganalisa ODGJ ya memang harus pelan-pelan. Tidak bisa, oh ini jin. Tidak bisa kalau hanya jin. Jin itu tidak bisa menjadikan fisik seseorang itu berubah. Kalaupun itu bisa, berarti insya Allah itu atas izin Allah pasti. Berarti nggak cuma jin aja. Berarti apa? Rusaknya motoriknya, rusaknya otak untuk berpikir, untuk melihat, untuk mendengar itu dihack sama makhluk Allah Ta'ala yang lain, sehingga dia kayak tidak hidup di dunia ini seperti itu. Makanya sholatnya ya itu yang boleh tidak sholat itu ya gitu, karena memang nggak bisa ngawur semua nanti. Insya Allah kalau DGJ kurang lebihnya seperti itu menurut analisa saya, karena memang lumayan banyak yang DGJ, tetapi alhamdulillah beberapa yang atas izin Allah Ta'ala diberi kesembuhan. Ya alhamdulillah ya, tapi yang enggak dari mulai kecil atau dari mulai akhir balik sudah umur 55, nah itu baru ketemu sama saya kan. Ya, saya harus mikir ini apa awalnya. Perlu waktu kan? Juga kan. Perlu waktu untuk menganalisa ya, insya Allah seperti itu. Jadi ODGJ insya Allah seperti itu. Jadi gerakan itu bisa kan, karena orang itu kan beda-beda. Ada gerakan yang lembek, lembut, apa biasa, ada yang kalau saya lihat si nenek ini langsung cet. Nah itu memperlihatkan beliau agresif. Berarti dulu sebelumnya ya beliau termasuk agak agresif aja.